Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan keluarga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kami mengucapkan jazakumullahu khair kepada para sahabat yang telah memberikan dukungannya kepada program dakwah kami ini. Semoga apa yang sahabat-sahabat berikan menjadi sedekah jariah yang mengalir pahalanya hingga hari kiamat untuk keluarga sahabat-sahabat semua. Baik, kembali bertemu dengan kami, Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi video-video yang kami upload adalah sifatnya praktis untuk dapat langsung kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah kurang lebih 103 video yang sudah kami upload. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, tapi sekali lagi, bagi yang belum subscribe, ya, subscribe silakan ditunggu. Nah, juga share, like, dan seterusnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nih, insya Allah besok kita akan berhari raya 1443 Hijriah atau tanggal 2 Mei 2022. Nah, bagaimana tuntunan berhari raya dan bertakbiran yang sesuai dengan syariat Islam? Ini kita akan ulas, ya. Ayo ngaji agar kita mengerti. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat dulu tinjauan sejarah. Sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah Makkah sudah mempunyai hari raya di mana mereka bersukaria pada hari raya tersebut. Selama di Mekah. Sementara itu 13 tahun dakwah Islam di kota Mekah, kaum muslimin belum pernah mengadakan hari raya. Sebab hari raya itu belum disyariatkan selama di kota Mekah. Ya, 13 tahun di kota Mekah. Nah, kemudian Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Tahun pertama itu belum ada hari raya. Nah, begitu tahun kedua, seiring dengan disyariatkannya saum Ramadan, sebagaimana sudah kita terangkan pada video sebelumnya, setelah Ramadan, nah barulah disyariatkan tentang hari raya ini. Yaitu Allah langsung memberikan 2 hari raya kepada kaum muslimin. Mari kita lihat hadisnya. An Anasin qol qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wali ahlil Madinah yaumani yal'abuna fihima. Faqala qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Fa innallaha qad abada alakum yaumaini khairam minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Artinya, aku datang kepada kalian di kota Madinah dan kalian sudah mempunyai 2 hari raya yang kalian bermain-main, bersenang-senang di dalam hari raya itu pada masa jahiliyah. Kemudian Allah telah menggantikan kedua hari raya itu
dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Fitri dan hari raya Adha. Jadi dalam Islam hanya ada 2 hari raya ini. Hari raya Fitri dan hari raya Aidil Adha. Nah, jangan ditambah-tambah. Itu kalau kita mau menjadi pengikut Nabi yang setia, pengikut Nabi yang original, hanya 2 hari raya di dalam Islam selama setahun. 2 hari yang boleh dirayakan, itu maknanya. Ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu diiringi dengan hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Nah, kemudian apabila terjadi dualisme hari raya, ini disebutkan dalam hadis, wa qala silatun an Ammarin man soma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Berkata Silah dari Amr, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini sudah juga pernah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang bagaimana menentukan awal Ramadan. Jadi pernah di zaman Nabi, satu ketika Nabi dan para sahabat di kota Madinah masih puasa hari ke-30. Nah, tiba-tiba datang sekelompok orang muslim yang tinggal di bukit-bukit sekitar Madinah jam 10 pagi. Nah, mereka bertanya, apakah engkau masih puasa ya Rasul? Oh ya, kami di sini masih puasa. Kalau kalian bagaimana? Kami sudah lebaran. Karena kami kemarin melihat bulan maghrib, ya kemarin di tempat kami yang tinggi melihat bulan. Bisa dipercaya? Bisa, kata mereka. Nah, kemudian mengalah Nabi yang sedang berpuasa hari ke-30. Mengalah Nabi. Nah, menerima persaksian mereka. Lalu kata Nabi, siapa yang puasa pada hari ini, hari yang diragukan ini, dia termasuk durhaka ke Abul Qasim. Artinya ada dualisme lebaran. Mereka sudah lebaran, sementara Nabi masih puasa, tujuannya besok baru lebaran, maka yang masih puasa ini yang mengalah. Asalkan sudah 29 hari jumlah puasanya. Nah, inilah sikap kita, ya. Ini tahun ini insya Allah lebarannya sama, tapi awal puasanya kemarin yang berbeda. Jadi ada yang besok lebaran ini ada yang 30 hari puasanya, ada yang 29 hari. Oke, ini dalilnya ya. Nah, kemudian ini terjadi di akhir Ramadan, ada yang sudah 29 hari puasanya dan ada yang masih 30 hari. Tuh, yang harus 30 hari. Ini terjadi zaman Nabi dulu. Ya, maka yang sudah lebaran ya itu diikuti oleh Nabi, yang masih puasa yang mengalah. Asalkan sudah 29 hari. Oke. Baik, nah selanjutnya bagaimanakah berhari raya yang Islami? Nih, yang akan kita ulas ya. 1. Mengumandangkan takbir pada maghrib akhir Ramadan. Nah, akhir Ramadan seperti hari ini. Hari ini ada yang 30 hari, ada yang sudah 29 hari karena startnya kemarin berbeda. Nah, nanti begitu maghrib, kita berbuka puasa, habis sholat maghrib itu takbiran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan hitungan atau bilangan puasa itu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi menyempurnakan hitungan itu bisa jadi 29, bisa jadi 30. Setelah hitungan itu selesai, masuk bulan, ya bulan Syawal, maka bertakbirlah. Nah, ini jadi kalau Idul Fitri takbirannya maghrib. Tapi nanti kalau Idul Adha takbirannya habis subuh. Begitu mau berangkat ke sholat Id, itu bedanya. Oke. Takbiran ini berlangsung sejak maghrib nanti malam sampai besok khotib naik mimbar di masing-masing tempat. Selesai. Begitu khotib turun, tidak boleh takbiran lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Habis subuh dia hari Idul Adha itu sampai hari tasyrik. Tanggal 13. Habis asar. Stop. Nah, tadi bedanya di sana nanti. Nah, ini tentang Idul Fitri dulu kita. Oke. Lafaznya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Nah, jadi ada yang Allahu Akbarnya 2 kali, ada yang Allahu Akbarnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Jadi 2 versi, silakan pilih salah satu. Tapi penyebutannya kalau dia bacanya nyambung harus pakai dhammah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kalau mau disukun, dimatikan, dia berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Nah, ujungnya kadang-kadang kalau kita dengar orang-orang bertakbir itu, walillah ilham, bukan ilham, tetapi walillahil hamd. Pakai H yang baris bawah. Bukan ilham. Coba aja dengar kadang-kadang orang takbiran. Ya, mungkin itu orang awam dan tidak ditegur oleh guru yang ada di sekitarnya, harus ditegur. Jangan ilham, tapi walillahil hamd. Nah, itu redaksinya dalam hadis seperti itu. Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Allah Maha Benar, Maha Besar, dan baginya segala pujian. Nah, ini kita kumandangkan dengan penuh khusyuk, dengan penuh pengagungan kepada Allah, dan itu ibadah. Habis sholat maghrib kita berkumandang, kemudian mau tidur kita berkumandang, atau nanti tahajud kita mengumandangkan takbir. Lalu bagaimana Ustadz kalau di masjid, di musola? Nah, kalau bisa tengah malam jangan pakai speaker luar, nanti mengganggu, apalagi dengan musik beduk yang begitu berisik. Ya jangan, kalau bisa jangan, karena mengganggu nanti tetangga. Cukuplah bertakbir dengan suara dalam. Ya, kalau bisa sendiri-sendiri di rumah. Kalaupun dia keliling itu juga hati-hati. Terkadang nanti ada orang tidak khusyuk dia bertakbir, lebih kepada hura-huranya, akhirnya kecelakaan. Nah, jadi ini perlu. Jadi bertakbiran itu dengan penuh penjiwaan dia. Ikut kalbunya bertakbir, ikut akalnya bertakbir, ikut lisannya bertakbir. Dia jiwai. Allah itu maha besar. Ya Allah itu maha agung. Tidak ada ilah yang berhak disembah, hanya Allah. Allah itu maha besar, Allah maha agung. Dan bagi Allah lah, milik Allah lah semua puji-pujian. Nah, itu dia ungkapkan dengan tulus, ya. Nah, seperti itulah dia mengagungkan Allah, maka nanti akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, besok paginya habis sholat subuh mau berangkat sholat id, disunnahkan mandi. Ya, jadi mandi sunnah. Mandi sunnah ini termasuk Idul Fitri. Nanti Idul Adha, hari Jumat. Nah, mandi sunnah ini caranya seperti mandi wajib. Kita lihat hadisnya. An Abdurrahman bin Uqbah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu yaumal fitri wa yauman nahri wa yauma arafah. Wa kana al-faqihu ya'muru ahlahu bil ghusli fi hadhil ayyam. Artinya, dari Abdurrahman bin Uqbah bin Al-Faqih bin Sa'din, dari kakeknya Al-Faqih bin Sa'din, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Fitri, mandi pada hari raya Adha, dan mandi pada hari Arafah. Dan adalah Al-Faqih memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Nah, makanya besok kita mandinya itu ya sebaiknya itu habis sholat subuh. Ataupun kalau mau sebelum subuh boleh. Sebelum subuh dia mandi, langsung sholat subuh, nanti langsung siap-siap berangkat sholat id. Atau dia mandinya ketika mau berangkat sholat id. Niatnya sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri. Nah, bagaimana cara mandinya? Ini kita lihat ya. Kita lihat caranya. Nih, ini caranya, ini terjemahan hadis. Pertama, masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi kita mencuci kedua tangan dengan air saja, atau diawali dengan sabun. Boleh pakai sabun cuci tangan. Tuh ya. Nah, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya, atau cukup dengan tangan kanan memegang gayung. Ini kalau zaman dulu. Diciduk begitu, cuci tangan. Yang penting tangan sudah dicuci dulu.
ke tangan kiri. Nah, itu. Untuk apa tangan kiri ini? Untuk istinja. Kemudian mencuci kemaluan istinja. Tuh. Tapi kalau zaman sekarang cukup pakai gayung, kita istinja lah. Tangan kiri kita memegang istinjanya, tangan kanan megang gayung. Jadi intinya sebelum mandi wajib istinja dulu, pipis dulu, istinja dulu. Air kecil atau air besar. Nah, kemudian membersihkan najis-najis yang ada pada badan. Ada cat misalnya, atau ada apa saja dibersihkan dulu. Bila perlu potong kuku, ya rapi-rapilah sebelumnya. Nah, kemudian memakai handuk. Nah, lalu pakai handuk dia. Ini sunnahnya. Jadi berwudu itu pakai handuk. Karena dia apa? Mau berwudu. Berwudu sebagaimana wudu mau sholat. Nah, begitu kita wudu seperti wudu mau sholat, kecuali kedua kaki. Ya, kedua kaki jangan dibasuh. Nanti sebagai penutup, ya setelah kita mandi wajib nanti. Bagian akhir dia. Jadi berwudu seperti wudu mau sholat, kecuali kaki. Jangan dibasuh, terakhir. Nah, setelah berwudu seperti itu, selanjutnya memasukkan jari-jari tangan yang telah dibasahin air ke sela-sela rambut sampai mengenai kulit kepala secara merata. Jadi ditampunglah air begini, nah terus dimasukkan ke dalam rambut, diremas-remas. Ambil lagi air, taruh lagi, diremas-remas sampai 3 kali. Ya, setelah berwudu tadi. Masih pakai handuk. Nah. Kemudian menyiram kepala 3 kali siraman, yang sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Nah, ini setelah pakai anduk dibuka, tapi usahakan pakai kain basah. Karena kalau mandi atau berwudu tidak pakai apa-apa, itu wudunya memang sah, mandinya sah, tetapi perbuatan yang tidak pakai apa-apa itu makruh. Nah, setidak-tidaknya pakai celana dalam. Atau kalau bisa pakai kain basah, itu lebih afdol dia. Siram kepala kanan pakai gayung 3 kali, pakai gayung lagi 3 kali, disiram pelan-pelan gitu. Satu gayung itu boleh 3 kali, 1, 2, 3. Atau pakai shower, ya. Miring 1, 2, 3. Miring lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, setelah itu lalu mengalirkan air ke seluruh anggota badan, dimulai dari kepala diiringi dengan niat. Nah, jadi pakai gayung taruh kepala sambil berniat, sengaja aku mandi Idul Fitri. Nah, begitu jatuh air, sengaja aku dalam hati, sengaja aku mandi Idul Fitri. Teruslah dibasahkan. Nah, selama proses ini jangan buang angin, nanti batal wuduknya. Jangan pipis, nanti batal wuduknya. Jangan gosok-gosok pintu depan dan belakang pakai ini. Kemaluan nggak boleh, pakai belakang boleh. Tapi kalau pakai cincin dicopot dulu cincinnya. Nah, disiram semua. Nah, selama mandi ini jangan pakai sampo lagi. Jangan pakai sabun lagi karena sudah di depan tadi waktu bersih-bersih, mandi biasa. Ya, waktu kita bersih-bersih tadi, cuci tangan semuanya, itu boleh mandi biasa dulu tadi pakai sampo. Nah, begitu mandi wajib ini jangan pakai sampo lagi. Dia harus pakai air murni, air mutlak. Nah, kemudian setelah dirasa basah semua tubuh, lobang-lobang semua basah. Nah, bagian akhir apa? Bagian terakhir, basuhlah kaki kanan 3 kali. Ya, angkat kakinya dari sini dibasuh 3 kali, yang kiri juga 3 kali. Meneruskan wudhu yang belum selesai di bagian depan tadi. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ada redaksi lain, riwayat imam yang lain. Nah, silakan pilih salah satu redaksi yang mana yang mau. Mau yang ini boleh, saya pakai yang ini. Nah, setelah itu pakai anduk. Setelah pakai anduk, nggak usah wudhu lagi karena sudah include dia. Langsung kita berpakaian. Ustadz, begitu di kamar, saya mau pakai pakaian, tiba-tiba saya buang angin. Apa yang saya lakukan? Berwudhu saja. Jangan mandi lagi. Kerajinan namanya. Berwudhu saja. Oke, begitu ya. Jangan lupa doa setelah wudhu. Tuh. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, barulah kita berhias diri. Nah, ini firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mau'idukum yaumuz zainati wa ayyuhsyaron nasu duha. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaron nasu duha. Artinya,
Dia berkata, hari yang dijanjikan bagi kalian adalah hari berhias, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan agar manusia berkumpul pada waktu duha. Untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat Id. Jadi disunahkan kita berhias, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Nah, seperti itu. Karena ini hari raya, pakai jas, ya, rapih dia, berangkat ke sholat Id. Nah, seperti itu tuntunannya. Oke. Nah, kemudian sebelum berangkat disunahkan berbuka lebih dahulu kalau Idul Fitri. An Abdullah bin Burdah, an abihi qol, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Artinya, dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya berkata, adalah Nabi tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sehingga beliau makan lebih dahulu, dan tidaklah beliau makan pada hari Adha sehingga beliau sholat lebih dahulu. Kalau Idul Fitri Nabi makan dulu, disebutkan dalam hadis lain makan 3 korma. Nah, kalau kita terserah mau makan nasi uduk boleh. Pokoknya yang penting makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Idul Fitri. Kalau Idul Adha pulangnya baru makan. Pulangnya. Nah, jadi ini besok kita kalau mau sholat Id, pagi-pagi sebelum berangkat, makan dulu. Apakah yang dimakan? Korma boleh, biskuit boleh, nasi uduk pun boleh, ketupat boleh. Minum pun boleh. Artinya buka dulu dia. Baru dia berangkat sholat Id. Nah, sudah mandi, sudah pakaian rapi, pakai minyak wangi. Masya Allah. Kenapa? Malaikat ikut di situ semua. Hari raya, hari gembira. Jangan sedih. Walaupun banyak utang, senyum-senyum aja. Gitu ya. Senyum-senyum aja. Kenapa? Hari gembira. Tuh. Itu yang keempat. Yang kelima, barulah kita berangkat ke tempat sholat Id. An Ali bin Abi Thalib qol, minas sunnati ay an takhruja ilal Idi masyian wa an ta'kula syai'an qabla an takhruja. Dari Ali bin Abi Thalib termasuk sunnah bahwa keluar untuk sholat Id dengan berjalan kaki, dan hendaklah memakan sesuatu sebelum keluar untuk sholat Id. Nah, jadi sunnahnya kalau memang dekat itu jalan kaki. Kalau dekat, artinya bisa ditempuh dengan jalan kaki lah. Tapi kalau jauh dia, ya mau tidak mau pakai kendaraan. Seperti saya akan bertugas untuk menunaikan kewajiban khutbah, misalnya undangan. Ya, di undangan wajib kita datang. Itu kalau jauh saya jalan kaki ya repot juga nanti. Begitu sampai ya habis tenaga kita. Dengan kendaraan, boleh motor, boleh mobil. Kalau memang memungkinkan jalan, bahkan 2 arah. Perginya dari sini, pulangnya nanti dari sini. Tuh, jadi intinya kita menuju ke tempat sholat Id. Ya, menuju ke tempat sholat Id. Setelah berpakaian rapi, setelah mandi, setelah makan tadi sedikit. Oke. Nah, kemudian sholat Id itu disunahkan di lapangan. Kalau ada lapangan. Atau kalau tidak hujan. An Ibni Abbasi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raq'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak salat sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi tidak ada tahiyat lapangan, tidak ada salat ba'diyah, salat Id tidak ada. Di lapangan ya sudah, salat Id saja nantinya. Bagaimana kalau diadakan di masjid Ustaz? Nah, itu mungkin nanti sholat tahiyatul masjid kata ulama. Tapi tidak ada pengiring dari sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Oke, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya bersenang-senang di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyamin yaumaini yaumil adha wa yaumil fitri. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan dari puasa pada 2 hari yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dilarang, haram hukumnya berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Wajib kita berbuka, wajib kita makan, bersenang-senang kita hari itu. Tidak boleh puasa. Nah, ini dia ya. Jadi ini haram puasa pada waktu itu.
Karena ada 5 hari setahun puasa haram. Idul Fitri, Idul Adha tambah hari tasyrik 3 hari. Nah, yang 3 hari tasyrik ini kecuali bagi orang yang sedang haji. Kalau haji di sana boleh dia puasa, ya 3 hari di sana, 4 hari atau ya 4 hari, 7 hari di rumah, di kampung halamannya. 3 hari di sana dia puasa. Oke. Nah, selanjutnya saling mendoakan baik Idul Fitri maupun Idul Adha. An Jubair bin Nufair qol kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal 'idi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar isnaduhu hasan. Dari Zubair bin Nufair berkata, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal kami dan amal engkau. Jadi zaman Nabi kalau ketemu waktu Idul Fitri maupun Idul Adha mereka mengucap begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minka. Nah, nanti apa jawabannya? Nih kita lihat jawabannya ya. Jawabannya boleh kita katakan taqabbal ya karim. Itu kata ulama boleh. Taqabbal ya karim. Atau amin Allahumma amin. Nah, jadi kalau orang mengucapkan kepada kita taqabbalallahu minna wa minkum, kita jawab taqabbal ya karim atau amin Allahumma amin. Itu maksudnya apa diterima? Diterima amalan kita selama Ramadan kemarin, siang dan malamnya. Saling berdoa kita supaya diterima. Ya kita bilang, terima ya Allah yang maha mulia. Amin ya Allah, Allahumma amin. Perkenankan ya Allah. Nah, itu saling mendoa. Kita duluan boleh, orang duluan boleh. Tapi kalau Imam Ahmad, dia tidak mau duluan. Orang lain yang duluan kepada dia, baru dia balas. Nah, tapi ulama yang mengatakan boleh. Siapa duluan saja boleh. Begitu para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh juga mengucapkan ini. Minal a'idin al-faizin. Jadi minal a'idin al-faizin. Tidak ada wanya. Minal a'idin al-faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali mendapat keberuntungan. Itu artinya. Nah, kalau selama ini kan lain. Teman kita mengucapkan minal a'idin wal faizin. Apa jawaban kita? Mohon maaf lahir dan batin. Nggak ada hubungan. Itu bukan terjemahan. Karena sama-samain seolah-olah itu terjemahannya. Bukan. Jadi boleh kata ulama mengucapkan minal a'idin al faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali mendapat keberuntungan. Maka jawaban kita apa? Amin Allahumma amin. Itu jawabannya. Bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebagian ulama juga mengatakan boleh mengucapkan permintaan maaf. Dimulai dari istri kepada suami atau sebaliknya. Dari anak paling tua kepada ibunya, baru kepada ayahnya. Dari adik-adiknya kepada kakaknya lebih tua. Nah, seperti itu. Nah, itulah ya, baru setelah dari rumah, baru nanti bergeser kemana? Ke tetangga, ya. Nanti makin luas lagi. Itulah kemudian ada istilah halal bihalal. Bukan halal bil halal, halal bihalal. Yang pertama sekali mempopulerkan ini adalah Bing Slamet. Kemudian dilegalkan oleh Bung Karno. Ketika itu ingin mendamaikan antara Ormas Muhammadiyah dengan NU dan ormas-ormas yang lain. Bagaimana caranya agar mereka ini mau berdamai? Nah, ternyata dipertemukan dalam satu acara di istana, dibuatlah halal bihalal. Datang semua sampai sekarang. Nah, jadi intinya apa? Yang satu menghalalkan yang lain pun seperti itu. Ini hanya ada di Indonesia dan itu tradisi. Ya, tradisi sebagian ulama mengatakan ya boleh-boleh saja asalkan jangan dianggap itu sebagai syariat. Untuk mempererat saja ukhuwah di antara kita. Tuh, ya. Baik, kemudian nah, ini hadis. Ya, hadis tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ka'bin ibni Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbar fahadorna falammartaqa darajatan qol amin falammartaqa darajata saniyata qol amin falammartaqa darajata salisata qala amin
Falamma faragha nazala minal mimbar qala faqulna lahu ya Rasulullah laqad sami'na al-yawma minka syai'an lam nakun nasma'uhu. Qala inna Jibril alaihi salam aridoli faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Falamma raqitu asaniyata qala ya'uduka man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Faqultu amin. Falamma raqitu salisata qala ba'uda man adraka walidayhi al-kibara indahu au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Azunnuhu qala faqultu amin. Nah, artinya kita lihat. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, pada suatu hari Nabi naik mimbar. Ketika menapaki anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau selalu mengucapkan amin. Melihat itu, para sahabat pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin. Mereka bertanya, mengapa engkau melakukan itu? Nabi menjawab, ketika aku menaiki anak tangga pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni. Maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini kata Nabi. Celaka. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata amin. Selanjutnya dia berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan, wahai Muhammad, disebutkan di hadapan mereka, tetapi dia tidak berselawat untuk engkau, maka aku katakan amin. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi fi Syu'batil Iman. Nah, jadi inilah ya diantaranya, kalau ada orang yang masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa menjadikan orang tuanya itu ridho kepada dia. Dia berdurhaka kepada orang tuanya, dia tidak minta maaf kepada orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa Ramadan. Bahkan sedekah pun nggak bisa dia masukin. Nah, oleh karena itu, ini sebagian ulama mengatakan meminta maaf dan memberi maaf. Mari kita lakukan bulan Ramadan sebagai bulan Idul Fitri ini sebagai momentumnya. Baik secara ukhuwah, silaturahim, persaudaraan lingkup keluarga, maupun ukhuwah seagama, maupun hablum minan nas, ya, secara lebih luas. Nanti kita buat video tersendiri tentang 3 hal tersebut. Nah, yang ke-9, hal-hal yang harus dihindari saat Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama, tasyabbuh, meniru-niru orang kafir dalam berpakaian. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Riwayat Abu Daud. Nah, jadi hati-hati berpakaian, terutama kaum wanita nih, kaum hawa. Hati-hati berpakaian. Ada orang pakaian panjang, tapi tembus pandang, tipis sekali. Pakaian sih panjang, tapi berbentuk tubuh. Hati-hati berpakaian. Berpakaian yang islami, menutup aurat, baik kulitnya maupun bentuknya. Nah, begitu juga laki-laki. Ya, laki-laki oke lah, ya rapi-rapi dia. Ini perempuan ini kadang-kadang. Pas hari Lebaran mau berangkat sholat Id, yang rapi, yang menutup aurat, ya, jangan menyerupai orang-orang kafir. Nah, kemudian yang kedua, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Mahram itu artinya yang haram dinikahi, seperti ibu kita, adik kita. Kalau laki-laki sama perempuan itu boleh berjabat tangan, tapi kalau sama orang lain tidak boleh. Ya, An Umaitata binti Ruqaykota annaha qalat qulna Allahu wa rasuluhu arham bina halumma nubayyika ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihu an-nisa, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidatin au mislu qawli li imra'atin wahidatin. Kata Umaymah binti Ruqaykah, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mari kami baiat engkau.
kami pegang tangan engkau, kami salam tangan engkau berbaiat. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya tidak bersalaman dengan wanita. Sesungguhnya perkataanku kepada 100 wanita seperti perkataanku kepada satu orang wanita, atau seperti perkataan kepada satu orang wanita. Jadi Nabi nggak bersalaman sama wanita. Nabi. Nah, makanya hati-hati juga kita sebagai ustadz, sebagai kiai. Walaupun itu murid kita, kan bukan mahram. Apalagi menurut mazhab Imam Syafi'i, batal wudu. Nah, makanya jaga. Ya. Lalu bagaimana isyaratnya? Cukup begini saja, jangan begini, tidak boleh. Ini bukan agama kita, ini agama lain. Biarkan mereka begitu. Kalau kita cukup begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai. Seperti kita tawaf, Bismillahi, Allahu Akbar. Seperti ini isyaratnya. Tangan dibeginikan. Kita juga begitu. Nah, tapi jangan pakai kisbah, nggak boleh, lagi perempuan. Ya, jadi hati-hati kalau bersalaman waktu Idul Fitri. Cukup Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya sudah, silakan. Antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Oke. Nah, kemudian yang ke-10, jika Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Qala atau ijtama'a yaumu juma'ati wa yaumu fitri ala ahdi ibni Zubair. Faqala idani ijtama'a fi yaumin wahidin wa jama'uhuma jami'an fa shallahuma ra'ataini bukratan lam yazid 'alaiha hatta shallal asr. Atau berkata, bergabung antara hari Jumat dan hari Fitri pada masa Ibnu Zubair. Lalu ia berkata, bersatu 2 hari raya pada satu hari raya. Lalu ia mendirikan sholat untuk keduanya dengan 2 rakaat, tidak sembahyang atau tidak sholat hingga sholat asar. Ini sebagian ulama mengatakan kalau Idul Fitri, Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka cukup sholatnya sholat id itu pagi-pagi. Nanti zuhur nggak usah sholat. Sholat lagi adalah asar. Karena menutupilah sholat Idul Fitri itu kepada sholat zuhur. Nah, itu sebagian ulama mengatakan. Tapi sebagian mengatakan tidak. Karena ini sholat sunnah. Wajib juga sholat zuhur. Pilih salah satu. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ke-11. Saum 6 hari di bulan Syawal. Ini ya. An Abi Ayyub sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawalin faka'annama shoma ad-dahr. Dari Abu Ayyub, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa ya berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, ini kata ulama tidak mesti berurutan. Ya, lebaran kedua sampai nanti ke lebaran ke-7. Lalu nanti bikin lagi lebaran ketupat. Nah, itu sebetulnya lebaran ketupat itu hanya ada di Pulau Jawa. Dulu yang melanggengkan itu adalah Wali Songo, Sunan Kalijaga. Tujuannya untuk memasyarakatkan tentang puasa Syawal. Ya, jadi mereka langsung nyambung. Mumpung masih seger, masih terbiasa dengan Ramadan. Langsung aja begitu kata mereka waktu itu. Nah, tetapi pada ulama-ulama lain mengatakan tidak. Karena itu hari kedua, ketiga itu waktunya menerima tamu. Banyak tamu datang ke rumah kita. Masa kita sebagai tuan rumah puasa, tamu aja datang nggak puasa. Nah, sedangkan kalau kita sedang puasa sunnah, bertemu dengan kawan kita, sahabat kita yang lama tidak bertemu, kita disunahkan membatal puasa kita jamu dia makan, kita ajak dia makan. Apalagi ini memang puasa Syawal. Ya kita puasa Syawal, sementara tamu banyak. Itu sebagai ulama mengatakan. Nah, kalau saya cenderung yang ini, ya tidak nyambung dia. Boleh dia berselang-seling, asalkan masih di bulan Syawal. Begitu penjelasan sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pilih salah satunya. Nah, inilah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sedikit menambah wawasan buat kita dalam rangka kita merayakan Idul Fitri. Hari berbahagia. Kita harus ceria, harus berbahagia, tapi kita mengamalkannya. Mari kita sesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.